Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara untuk meluangkan waktunya ya untuk menyaksikan video saya kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuatkan rangkaian catatan elektronik seperti itu berupa video. Nah, dengan video ini ya saya harapkan saudara-saudara bisa belajar lebih baik ya, karena melalui video ini ya tentunya saudara bisa memutar kembali ya jika ternyata apa yang saya katakan kurang jelas seperti itu. Nah, namun jika nanti ternyata terdapat hal yang mungkin juga masih kurang jelas juga ya, saudara bisa menuliskan pertanyaan ya pada kolom komentar dari channel ini seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan membuatkan catatan elektronik ya untuk perkuliahan praktikum komputasi struktur. Nah, berbicara tentang komputasi struktur ya, praktikum ya, ini tidak lepas daripada finite element seperti itu. Karena itu saya akan coba untuk menjelaskan ya apa itu finite element ya dan hubungannya dengan komputasi struktur itu seperti apa. Nah, finite element ya ini sebenarnya adalah pembahasan ya seperti itu ya terkait penggunaan metode numerik seperti itu. Nah, sementara komputasi struktur ya ini lebih kepada praktikal ya penggunaan software numerik seperti itu. Nah, software numerik di sini ya ada banyak sekali macamnya ya, dan nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini ya ada beberapa pokok bahasan ya yang secara umum akan saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah pengertian FEM itu sendiri, kemudian jenis FEM ya berdasarkan bentuk elemennya seperti itu, kegunaan dari FEM, langkah-langkah dari pengerjaan FEM, interpretasi hasil dari FEM itu sendiri, dan beberapa software pendukung FEM. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa FEM ini sendiri merupakan sebuah metode numerik seperti itu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pada bidang-bidang rekayasa atau keteknikan. Nah, metode ini ya biasa digunakan ya manakala metode perhitungan itu tidak dapat menyelesaikannya. Nah, ada beberapa alasan yang mengapa metode matematis tidak dapat menyelesaikannya. Di antaranya seperti mungkin perhitungannya terlalu panjang ya, atau menjadi lebih rumit. Karena itu perlu cara ya agar kita bisa mendapatkan hasil namun dengan metode yang jauh lebih mudah. Dan salah satu solusinya adalah dengan menggunakan metode numerik. Nah, FEM ini sendiri ya sebenarnya merupakan suatu cara ya untuk membagi benda ya yang akan dianalisa. Jadi di sini misalkan saya punya sebuah plat kotak yang di bagian tengahnya adalah berlubang ya, dengan lubangnya berbentuk lingkaran. Nah, benda ini ya kemudian dibagi-bagi ya menjadi beberapa elemen, dan kebetulan di sini elemennya adalah elemen segitiga seperti ini. Nah, kemudian menghasilkan benda yang telah termeshing ya sebagaimana yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, antara elemen satu dengan elemen yang lainnya ya ini terhubung oleh satu buah node, dan di node-node inilah ya software nanti akan melakukan perhitungan. Jadi misalkan yang dihitung adalah tegangan ya, maka software akan mencari tegangan di titik ini ya, kemudian berganti lagi di titik ini, 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 dan seterusnya. Namun di bagian tengah dari elemen itu sendiri ya software tidak akan melakukan perhitungan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih detail ya maka kita bisa memperkecil ya ukuran dari elemen. Nah, konsekuensi dari kecilnya elemen seperti ini ya itu adalah jumlah node-nya akan semakin banyak. Nah, dengan semakin banyaknya jumlah node ya tentunya proses running program akan berlangsung lebih lama. Nah, sebagai bayangan saja ya, jadi misalkan
yang di sebelah kiri ini terdapat 100 node, misalkan seperti itu. Kemudian di sebelah kanan, ya ini terdapat 200 node. Maka secara perhitungan, ya, yang di sebelah kanan ini akan menghabiskan waktu 2 kali lipat daripada yang di sebelah kiri. Dan ini bisa jadi merupakan kekurangan seperti itu jika kita memperkecil ya ukuran elemen ya pada keseluruhan sistem yang kita simulasikan ya. Oleh karena itu ya nanti kita bisa saja memilih sebagian kecil ya dari sistem yang akan kita tinjau ini untuk diberikan elemen yang jauh lebih kecil ya daripada daerah yang lain seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah elemen selalu berbentuk segitiga? Jawabannya adalah tidak ya, seperti itu. Karena ada juga elemen yang bentuknya tidak segitiga, ya, bentuknya kotak ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah jenis frame ya berdasarkan elemennya. Nah, jika ditinjau dari elemennya, ya maka jenis frame ini dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah elemen garis, kemudian yang kedua adalah elemen bidang, kemudian yang ketiga adalah elemen ruang. Nah, elemen garis ya ini disebut juga sebagai elemen 1 dimensi, kemudian bidang adalah 2 dimensi, dan juga elemen ruang adalah 3 dimensi. Nah, tentunya bentuk elemennya tentunya juga akan berbeda-beda ya. Jadi di bawah ini saya juga sudah menunjukkan ya contoh-contoh dari elemen 1 dimensi ya atau elemen garis, elemen 2 dimensi ya atau elemen segitiga dan square ya, dan juga elemen ruang seperti itu. Nah, contoh dari penggunaannya pun juga berbeda-beda. Nah, misalkan ya, kapankah analisa dengan menggunakan elemen garis ini akan berfungsi? Nah, ini akan berfungsi ya contohnya ketika kita menganalisa sistem seperti batang, pipa, dan juga bekas. Nah, namun untuk 2 dimensi, ya contohnya pada saat kita mensimulasikan membran, ya kulit, ya atau plat tipis. Nah, kemudian untuk yang 3 dimensi, ya ini banyak sekali ya di kehidupan nyata, ya seperti ketika kita ingin mencari tegangan, ya perpindahan panas dan aliran fluida pada bodi kendaraan seperti itu. Nah, kegunaan pada engineering, ya untuk BEM ini sendiri, ya contoh-contohnya adalah pada analisa struktur, ya misalkan pada kerangka kendaraan. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari frekuensi natural, ya. Nah, di sini nih contohnya hasil simulasi dari ANSYS, di mana di sini ditunjukkan nilai dari frekuensi natural, ya, nilai frekuensi natural dari sistem yang sedang kita simulasikan. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan panas, ya, di mana di sini dicontohkan disc brake dan juga disc pad dan pemegang disc pad sendiri ketika bergesekan, ya saling bergesekan antara disc brake dan disc pad, ya. Kemudian berikutnya adalah elektromagnetis, ya. Kemudian yang terakhir adalah simulasi FEM di aliran fluida. Contohnya di bodi kendaraan seperti itu. Nah, langkah-langkah dari pengerjaan FEM yaitu secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pre-processing, yang kedua adalah solution ya atau running, yang ketiga adalah post-processing. Pre-processing ini merupakan langkah persiapan ya. Dan di langkah persiapan ini ya tentunya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yang paling awal adalah menentukan benda fisik yang akan kita simulasikan, yang perlu untuk kita simulasikan. Yang kedua, ya kita menggambarkan benda yang akan kita simulasikan. Ini sudah pasti ya. Kemudian yang ketiga, kita mencari kondisi batasnya. Nah, kondisi batas atau boundary condition ya, ini bisa berupa tumpuan ya atau gaya. Nah, tumpuan tentunya ada macam-macam ya. Ada tumpuan engsel ya, tumpuan jepit ya, atau tumpuan roll. Nah, kemudian untuk gaya ya, boundary condition berupa gaya ya, ini bisa gaya terpusat, gaya terdistribusi ya, atau gaya torsional. Seperti itu.
Nah, untuk boundary condition ya, yang khususnya gaya ini tadi ya, kita bisa memperolehnya dari perhitungan ya. Jadi kita menghitung seperti itu ya, atau kita mendapatkan data sekunder. Nah, tentunya untuk mendapatkan hasil simulasi yang akurat yang hampir mendekati kondisi real ya, tentunya boundary condition ini tidak boleh salah. Nah, ini boundary conditionnya harus benar. Nah, kemudian setelah itu adalah kita menentukan material, ya, material dari benda fisik yang akan kita simulasikan seperti itu. Nah, jenis material ini ya tentu juga akan kita inputkan pada software FEM, ya. Kemudian setelah itu kita menentukan bentuk dan ukuran meshing, ya. Nah, setelah itu ya kita memfokuskan meshing pada titik tertentu. Ya, ini jika diperlukan ya, dengan memperkecil ukuran meshingnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu adalah running program. Nah, di sini yang harus kita lakukan yaitu adalah menunggu, memastikan agar PC dan laptop kita tidak mati. Nah, kemudian langkah yang terakhir, jadi setelah running program selesai, ya, kita masuk ke langkah yang paling vital, yaitu adalah post processing. Nah, di post processing ini ya kita telah tersajikan data seperti itu berupa data tegangan, data regangan, ya, dan juga mungkin data deformasi. Nah, tugas kita ya pada langkah ini yaitu adalah mengartikan maksud dari data yang ditampilkan pada layar kita seperti itu. Nah, berbicara tentang hasil ya dari post processing ya, secara garis besar ya kita akan mendapatkan data berupa stress, displacement, dan strain ya. Stress atau tegangan, displacement atau deformasi, dan juga strain. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh dari hasil ya yang ditunjukkan pada layar seperti itu. Jadi yang pertama ya ini adalah von Mises ya, von Mises di sini untuk stress maksudnya. Kemudian energy strain ya ini untuk strain ya, untuk regangan ya. Ini tegangan, regangan, dan U resultan ya ini untuk deformasi resultan. Untuk diketahui bersama bahwa deformasi di sini bisa jadi adalah deformasi pada arah sumbu X, deformasi pada arah sumbu Y, deformasi pada arah sumbu Z, dan juga deformasi resultan seperti itu. Nah, jika tulisannya adalah U resultan, ya ini maksudnya adalah deformasi ya resultan seperti itu. Nah, untuk strain ya atau von Mises ya, strain ini pada beberapa software bisa jadi dia strain-nya ini bukan von Mises ya, ada banyak sekali strain ya, ada banyak sekali strain. Namun yang ditampilkan untuk SolidWorks yaitu biasanya von Mises. Nah, di tegangan kali ini ya, ini ada hal yang penting ya untuk kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah tegangan maksimalnya dan juga tegangan yield. Dan untuk diketahui bersama bahwa nilai dari tegangan maksimal dibagi dengan safety factor ini harus lebih kecil sama dengan dari yield-nya, yield point. Yield ya ini tidak berubah. Ya, nilainya akan tetap tergantung dari materialnya. Sementara nilai tegangan max ya ini bisa berubah-ubah tergantung dari yang pertama dimensi, yang kedua force dan boundary condition-nya. Nah, jadi saya ulangi lagi, jadi sisi kiri ya ini harus lebih kecil sama dengan sisi kanan. Seperti itu. Nah, dengan asumsi bahwa safety faktornya ini satu ya, maka kita bisa melihat dengan cepat ya bahwa tegangan maksimal ya ini harus lebih kecil sama dengan
yield point-nya. Nah, jika kita lihat ya, tegangan maksimal ini adalah 2,586 kali 10 pangkat 8 Pascal ya. Ini lebih kecil daripada 3,5 dikali 10 pangkat 8. Artinya bahwa gaya ya yang bekerja pada sistem ya yang sedang saya simulasikan pada saat ini dia berada pada kondisi aman ya atau dia tidak patah, tidak rusak. Namun ingat, yang saya katakan di sini ya, jadi ini adalah cara untuk melihat cepat. Namun tidak mutlak bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Kenapa? Karena yang saya tunjukkan ke saudara ini ya ini dengan asumsi bahwa safety factor adalah 1. Masalahnya sekarang adalah bahwa apakah safety factor akan sama dengan 1? Jawabannya tidak. Safety factor ya bisa bernilai antara 1,25 hingga 6. Nah, mungkin ini perlu untuk saudara catat semuanya. Nah, safety factor ini tergantung dari kondisi pembebanan. Nah, jika gaya yang bekerja ya pada sistem merupakan gaya statis yang tidak berubah-ubah nilainya, maka safety factor bernilai antara 1,25 hingga 1,5. Ya, jadi 1,25 hingga 1,5, safety factor 1,25 hingga 1,5 adalah untuk sistem dengan nilai gayanya yang tetap. Ya, jadi dia gayanya tidak berubah-ubah, tidak fluktuatif. Nah, jadi sistemnya benar-benar mengalami gaya statik. Sementara nilai safety factor bernilai 2 hingga 6 ya untuk sistem yang mengalami beban dinamik. Nah, misalkan terdapat getaran ya sehingga gayanya ya berubah-ubah. Ya, atau terdapat beban impact. Nah, untuk beban dinamik ini sendiri ya yang 2 hingga 6 ya ini dibagi menjadi 2 lagi. Yaitu 2 hingga 4 dan 4 hingga 6. 2 hingga 4 ya ini untuk beban dinamik yang tidak terdapat impact di sana. Sementara jika sistem ya mengalami beban dinamik dengan terdapat beban impact seperti itu, ya maka safety factor ini bernilai 4 hingga 6. Jadi saya ulangi lagi, safety factor bisa 1,25 hingga 1,5 ya. Ini untuk sistem yang statik ya. Kemudian 2 hingga 4 untuk dinamik ya. Kemudian 4 hingga 6 untuk dinamik plus terdapat beban impact di dalamnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir ya. Di sini saya coba untuk menunjukkan beberapa software pendukung ya untuk FEM ini sendiri. Ya terdapat beberapa yang cukup familiar. Jadi yang pertama adalah SolidWorks Simulation. Kemudian yang kedua adalah ANSYS ya. Kemudian yang ketiga adalah Nastrans dan yang keempat adalah Siemens NX. Nah, untuk pada kesempatan kali ini ya pada praktikum kali ini ya kebetulan ya software yang kita gunakan adalah SolidWorks Simulation. Oh iya, untuk digarisbawahi ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya berikan pada saudara pada praktikum komutasi struktur ini ya adalah simulasi struktur ya, bukan fluid ya atau perpindahan panas seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya pengantar dari saya untuk praktikum komputasi struktur ini ya. Semoga dari penjelasan ini ya dari penjelasan saya melalui video ini ya, bisa memberikan penjelasan yang sangat jelas ya pada saudara-saudara sekalian. Dan jika terdapat pertanyaan ya yang mungkin ingin saudara tanyakan ya silakan tuliskan pada kolom komentar ya. Jangan lupa ya untuk mensubscribe ya channel ini ya untuk mendapatkan update ya, update materi dari saya untuk
praktikum selanjutnya dan juga like ya jika saudara merasa bahwa video ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Sekian dari saya ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.